Kemudian untuk hiasan kita bisa menggunakan saus. Nasi goreng cinta. Halo sahabat kuliner semuanya, sesuai dengan request teman-teman yang ada di komentar, kita hari ini akan memasak nasi goreng cinta. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe yang ada di bawah ini. Yang pertama, kita harus siapkan alat-alat yang ada di sini. Nah, di sini kita menggunakan alat-alat seadanya ya. Tapi di sini hasilnya menjadi masakan restoran dan kafe. Rasanya yang pertama. Yang pertama kita siapkan dulu bawang putih. Kemudian daun bawang, seledri, cabai giling. Cabai giling ini biasanya di pasaran sudah ada. Cuman bagi teman-teman yang ingin membuat, bisa kita lanjutkan ke part berikutnya, cara membuat cabai giling yang enak. Kemudian di sini ada telur. Telur ini sebelum kita gunakan sebaiknya kita cuci dahulu. Kenapa? Karena di luarnya banyak bakteri. Nah, ketika dicuci baru kita bisa menggunakan agar lebih baik. Kemudian di sini kita pakai sosis agar di dalamnya ada kondimen yang enak ya. Di sini kita pakai kecap, kecapnya Bangau walaupun tidak dapat sponsor lagi seperti yang sebelumnya. Di sini kita pakai saus, saus ini sebagai plating ya nanti ya. Kemudian kita pakai minyak goreng. Minyak gorengnya yang saat ini saya pakai Fortune. Di sini ada kecap Inggris dan minyak wijen. Dan plating terakhir timun dan tomat yang sederhana. Yang pertama kita kupas dulu bawang putihnya. Bawang putih ini jika di pasaran ada yang dijual sudah dikupas dan ada yang masih berkulit. Saya lebih suka menggunakan yang masih berkulit. Kenapa? Karena lebih tahan lama untuk disimpan. Di sini kita potong, kita iris bawang putihnya. Iris halus ya, atau kita slice. Jika tidak suka di slice, bisa dicop atau dicincang. Kemudian jika sudah, kita bisa menghidupkan kompor dahulu dengan api kecil ya, sambil kita mempersiapkan yang lain gunanya agar efisien waktu ya, efisiensi waktu. Kita masukkan minyak. Kita sekarang memasak untuk satu porsi nasi goreng. Jadi minyaknya tidak terlalu banyak. Sembari itu kita bisa mengambil nasinya. Untuk nasi goreng alangkah baiknya nasinya kita hancurin terlebih dahulu, agar ketika dimasak tidak menggumpal. Sambil menunggu minyak, kita bisa potong sosisnya. Di sini sosis bisa kita cari di warung-warung sekitar rumah. Harganya cuma Rp1.000. Ini kita menggunakan pisau seadanya yang ada di rumah ya. Ketika minyak sudah panas, kita pecahin telurnya.
Kemudian kita aduk ya. Kita masukkan bawang putih. Kenapa bawang putihnya sesudah telur? Karena ketika bawang putih yang pertama dia akan mencampur di telur. Jadi kita masukkan dia ke tahap kedua. Jika sudah sedikit matang, kita memakai saus tiram. Kemudian cabai giling ya. Bisa kita masukkan sosisnya. Jika sudah wangi, kita bisa masukkan nasinya. Ketika nasinya masuk, apinya kita kecilkan agar tidak gosong. Bumbu meresap. Dan menghancurkan nasinya ya. Jika nasinya sudah pecah dan wangi, kita bisa memasukkan garam, roiko, dan lada ya. Kita masukkan roiko dahulu, penyedap rasa, rasa ayam, rasa sapi juga boleh. Kemudian garam. Lanjut aja. Kalau teman-teman ada di sini wanginya sudah muncul ya. Di sini kita masukkan garam sesuai selera. Kemudian lada. Kemudian kita masukkan kecap sesuai selera. Kecap ini gunanya perasa sebagai manis, juga dia sebagai pewarna agar nasi gorengnya cantik. Kemudian kita masukkan kecap Inggris agar warnanya lebih pekat. Bagi ibu-ibu, teman-teman yang tidak punya bisa, dan dia sebagai pewangi juga ya. Kemudian kita masukkan minyak wijen sedikit saja sebagai pewangi. Dan yang terakhir itu daun bawang dan juga seledri ya. Kenapa saya masukkan terakhir? Agar dia tidak gosong dan tidak tergoreng. Jika dilihat warnanya pun ada hijau. Kita panaskan apinya, kita besarkan. Nasi goreng yang bagus itu nasinya akan berderai ya, dan matang secara keseluruhan. Sambil menunggu, kita tetap mengaduk hingga benar-benar matang.
Kemudian kita persiapkan untuk hiasan di piring. Kita menggunakan timun yang sudah dicuci. Kalau di sini saya suka agar terlihat cantik, timunnya kita gunakan yang lebih besar ya, bukan timun kecil seperti ini ya. Kita iris seperti ini. Pakai garpu saja sudah bisa, atau yang punya alatnya bisa dipakai. Gunanya agar timun terlihat cantik. Kemudian kita iris ya. Kita iris miring. Kemudian tomatnya kita potong. Kita hias. Kemudian kita cetak nasinya. Wanginya menggugah selera ya teman-teman ya. Jika sudah kita padatkan, kita letak di atasnya. Kita tunggu, sambil menunggu kita bisa memasak telur. Telurnya bagi teman-teman yang tidak punya teflon seperti ini bisa menggunakan teflon yang bulat saja. Ini saya pakai karena namanya nasi goreng cinta. Kita menggunakan api yang sangat kecil ya. Dan di sini sudah saya letakkan minyak sebelumnya. Jadi sebelum menggunakan alat penggorengan, setidaknya kita harus mengolesi dengan minyak walaupun sedikit agar tidak lengket. Bagi yang suka garam bisa kita letak di atasnya. Kemudian jika sudah mateng, bawahnya bisa kita balikkan ya. Kita tunggu dulu. Jika kita balik sekarang maka kuningnya akan pecah. Kita tunggu beberapa saat. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui resep yang lainnya, silahkan komen. Insya Allah saya akan memberitahu apa yang saya ketahui untuk membantu teman-teman agar bisa berkreativitas.
Kemudian jika sudah matang, kita angkat nasinya. Nasi yang sudah tercetak bisa kita letak di atasnya. Kemudian untuk hiasan kita bisa menggunakan saus. Nasi goreng cinta.